Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh, tunggu dulu tante. Masih ada yang lari-lari itu adik-adik kita. Kita tunggu dulu ya. Yuk, semuanya duduk yang rapi ya. Ambil Alkitabnya, buku ND-nya, penanya, duduk yang rapi karena kita akan mulai ibadahnya. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa, kita akan bernyanyi dulu. Tahu lagu Tanganku Ada Dua? Kita nyanyikan ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Sekali lagi lebih kencang. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di pagi hari ini Engkau berikan kami napas kehidupan. Tuhan, semuanya itu dikarenakan kasih-Mu. Tuhan Yesus, berkumpul di sini anak-anak sekolah minggu kami untuk mendengarkan dari firman-Mu. Kami bernyanyi bersorak-sorak. Tuhan berkati anak-anak-Mu, terutama juga Tuhan anak sekolah minggu dimanapun berada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian kita. Hati yang gembira. Sebelum kita masuk ibadah, kita angkat satu lagu pujian kita, Bapa, Ku Datang Padamu. Naikkan
Kita mulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 136 Aimolokumu. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 549 ayat 1. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan bulan ini kita ambil buku Bibel kita, tertulis di Sada Musa Bidu 12 ayat 2. Songonun marido bisi. Ubayan pemugabe bangsa nagolon. Jala pasu-pasu kumako. Jala paberdo kubuarmu. Asa gabi pasu-pasu ko. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Amin. Mertua mana temani pun hatani debata,
dari buku ND nomor 789 ayat 1. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Sekarang kita ucapkan janji persembahannya. Yuk angkat semua persembahannya tinggi-tinggi. Kita ucapkan janji persembahannya bahasa Indonesia. Kuberikan 2, 2, 3 ya. Kuberikan persembahanku ini dan aku tidak berbohong. Sekarang bahasa Batak. Kupelehon 2, 2, 3 ya. Kupelehon pelehon dan mergabus audisi. Sekarang kita buka buku ND kita nomor 848 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami melalui Roh Kudus mengajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Berkati kami, walaupun kami beribadah di rumah, mendengarkan firman di rumah, tapi kami yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan menjaga kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11. Alkitabnya di rumah dibuka ya Dik ya. Iya, ikuti inangnya dalam hati ya. Alkitabnya di rumah dibuka di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kejadian itu kan adalah kitab pertama di Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran itu kan. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Inang baca ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengebuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pasti tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Adik-adik pasti tahu yang menciptakan bintang, bulan, matahari. Pasti tahu yang menciptakan tumbuhan, hewan. Terus pertanyaan Inang, siapa yang menciptakan itu tadi? Tuhan. Jadi kalau Inang bertanya sekarang, kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, siapakah yang menciptakan Tuhan? Hah? Siapa yang tahu? Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan itu pencipta segala sesuatu. Jadi kalau ada orang yang pintar sekarang membuat ini, membuat itu sudah ada kian bahannya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan dengan firman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuhan, maka itu pun jadi. Terus Inang mau bertanya, berapa hari kah Tuhan menciptakan? Siapa yang tahu? Kalian pasti tahu kan? Dikatakan di sini, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Berarti berapa hari dia mencipta? 6 hari. Pada hari ketujuh dia berhenti, dia beristirahat. Ternyata Tuhan itu juga berhenti atau beristirahat dari pekerjaannya ketika dia sudah selesai menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pertanyaan Inang adalah, apakah Tuhan sudah menciptakan manusia? Oh, sudah? Siapa yang bilang sudah? Belum. Allah belum menciptakan manusia. Dikatakan di sini, apa yang dikatakan di sini? Iya, di situ dikatakan belum ada semak, katanya di situ kan. Apapun belum timbul tumbuh-tumbuhan, katanya di situ kan. Terus dikatakan di situ, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Tadi kan Inang bilang Tuhan menciptakan yang lain dengan firman. Jadilah maka jadi. Tetapi kalau manusia apa dikatakan? Tuhan Allah membentuk manusia itu dengan tangannya. Dengan tangannya sendiri. Itu dari debu tanah. Jadi kalau kita baca di Kejadian pasal 3
Mengapa Tuhan berkata engkau dari tanah, engkau kembali menjadi tanah? Karena memang manusia itu dari tanah. Tetapi Tuhan mengasihi manusia itu. Apa dikatakan? Di ayat 7 itu dikatakan, maka Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya supaya manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di dalam manusia itu ada kehidupan karena Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia itu. Pertanyaannya, siapa yang membuat manusia itu menjadi hidup? Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi awalnya manusia itu dari debu tanah, dari tanah. Tetapi Tuhan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya dan menjadi hidup. Maka sebenarnya manusia itu adalah yang paling dikasihi oleh Allah, yang paling disayangi oleh Allah. Manusia itu adalah yang disebut sebagai yang melakukan tanggung jawab Tuhan di bumi. Itu dia. Tadi dikatakan ini apa? Apa dikatakan firman Tuhan? Manusia itu berharga. Manusia itu berharga karena manusia itu diciptakan Allah sendiri dengan tangannya dari debu tanah, tetapi Tuhan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya supaya manusia itu menjadi hidup. Jadi kalau yang lain itu, ciptaan yang lain itu hanya dengan firman, tapi manusia itu dibentuk dengan tangannya sendiri, dibentuk sendiri oleh Tuhan, matanya, tangannya, kakinya, mulutnya. Itu kan luar biasa. Tuhan itu kan menciptakan kita dengan mata kita berapa? Iya, mulut kita berapa? Terus telinga kita? Kepala kita berapa? Kita tahu kan kalau itu sempurna. Itu dia. Jadi Tuhan itu membentuk kita dengan kasih, dengan cintanya kepada kita, dan kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Itu dia. Dan Tuhan membuat tempat manusia itu, dikatakan di sini Tuhan membuat taman di Eden. Ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu di situ. Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Itu di situ. Ada tempatnya, disebut apa tadi namanya? Di ayat yang ke-8 itu Taman Eden. Taman kesenangan itu namanya, taman kebahagiaan itu. Karena apa? Di situ semuanya ada. Di situ dikatakan apa? Dia menumbuhkan tumbuhan yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Dengarkan Inang. Tadi Tuhan menciptakan manusia. Tuhan juga membuat makanan manusia, kebutuhannya yang baik, buahnya untuk dimakan. Berarti ada di situ pohon apa aja kan? Ada di situ buah apel? Pasti ada. Apa di situ ada anggur? Ada. Segala buah-buahan yang baik untuk dimakan diciptakan oleh Tuhan untuk manusia itu. Enak juga manusia itu ya. Di Taman Eden bahagia orang itu kan, di Taman Eden kan. Seperti kita di rumah kita ya. Dikasih orang tuh kita makan kan? Dikasih kebutuhan kita kan? Itu dia. Tapi Tuhan sangat baik. Apa yang terjadi? Ada di situ dibuatnya makanan untuk orang itu, untuk manusia itu. Tapi lihat dulu ayat 9 itu. Di situ dikatakan pohon kehidupan ada di tengah-tengah taman itu. Atau lagi apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada juga di situ. Kalau kita baca firman Tuhan itu nanti nggak boleh dimakan. Tetapi manusia pertama itu melanggarnya, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi di situ juga dikatakan ada sungai yang membasahi taman itu. Ada 4 cabang. Dan yang pertama namanya Pison, yaitu katanya yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada. Menarik kan? Ada sungai di situ, sungai yang mengalir. Dan itu menyegarkan agar tumbuh-tumbuhan itu hidup, agar tumbuh-tumbuhan itu bisa membuahkan hasil yang baik, yang banyak. Itu dia. Jadi Tuhan itu adalah pencipta dan kita yang dicipta. Apa tugas kita? Yang dicipta harus memuliakan pencipta. Yang dicipta harus memuji penciptanya. Sama seperti kita dilahirkan orang tua kita kan? Kita harus mengasihi mereka kan? Kita harus menghormati mereka. Tapi terlebih lagi Allah yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita kehidupan, yang membuat kita menjadi ada sampai sekarang. Oleh karena itu kalau kita ada yang dicipta,
kita harus memuji di pencipta kita, memuji Dia yang menciptakan kita. Kita luar biasa kan? Manusia lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang lain, karena manusia bertugas untuk mengusahakan yang lain. Dan Tuhan tidak membiarkan kita tidak makan, tidak minum, tidak punya sesuatu, tapi Tuhan membuatnya. Dan semuanya dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Dan Allah itu sungguh ajaib. Itulah yang kita puji dan kita muliakan. Luar biasa Tuhan itu, luar biasa Dia. Maka selama kita masih hidup, masih ada nafas kehidupan, kita harus berdoa, ya kan? Kita harus memuji, kita harus menyembah Dia, karena kita diciptakan oleh Allah. 7 tangan yang diciptakan oleh Allah. Semua kan diciptakan oleh Allah kan? Kita dibuat oleh Allah menjadi ada, dan Allah itu baik. Karena itu buat dulu di bukumu, tulis di catatanmu apa saja yang diciptakan oleh Allah. Tuliskan di situ, apakah burung, apakah ikan, terus gambar di situ. Terus apalagi yang diciptakan oleh Allah selain itu, tumbuh-tumbuhan lagi, apalagi hewan lagi, apalagi benda-benda penerang lagi. Akhir-akhir ini mati lampu kan? Siapa yang di rumahnya mati lampu? Mati lampu kan di rumah? Gelap enggak? Tapi Tuhan membuat benda-benda penerang. Ada 3 loh benda penerang: matahari, bulan, bintang. Itu ciptakan oleh Allah. Itu pernah mati enggak? Apa mataharinya pernah mati? Mana? Bulannya? Bintangnya? Itu ciptaan Tuhan itu tidak pernah korslet itu atau kena petir. Iya kan? Itu selalu bagus. Siapa dulu penciptanya? Tuhan. Dan kita harus memuji. Bila kulihat bintang gemerlapan, itu kan lagu Kenuh Jemaat itu kan? Maka ku memuji, mengagungkan Tuhan. Adik-adik, jangan malas ya di rumah ya. Jangan malas beribadah di rumah, jangan malas di rumah berdoa ya. Tetap aja belajar pun jangan malas, tetap aja semangat, tetap aja ikut membantu orang tua. Iya, jangan suka marah-marah ya, nanti pendek umur. Iya, harus baik, harus mematuhi orang tua, harus jadi anak yang pintar. Iya, harus jadi anak yang baik. Oleh karena itu, siapa yang harus kita muliakan dan kita puji? Tuhan kita, karena kita berasal dari Dia dan kembali kepada Dia. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, menciptakan kami, membuat kami bernafas sampai sekarang, dan roh Tuhan ada pada kami. Dan ketika kami berkata dalam hati kami bahwa Tuhan meninggalkan kami, itu adalah hal yang salah, karena Tuhan mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, Engkau berkati ibadah kami di rumah kami masing-masing. Engkau berikan kami pengertian yang benar bahwa Tuhan menciptakan segala yang ada, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan kami, sama seperti manusia pertama di Taman Eden, memberikan mereka makanan di sana, memberikan apa yang perlu, ada sungai di sana, ada tumbuhan di sana, dan mereka boleh melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di rumah Tuhan, berkati orang tua kami, berkati pelajaran kami, ibadah kami, berkati apapun yang kami inginkan, berikan kami sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan, kepada Tuhan dan kepada orang tua kami, dan kepada sama kami. Dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali, kita puji Tuhan dari buku Lende nomor 763 ayat 1. Jesus
zonto. Di suruh kau kumami pilihan kami, saya jarum baik-baik masalah di keluarga. Amin. Alia manami dari berberijang, saya bilang beri keluarmu, saya maharaja umum, desaut malu meneroham di batu ngosong dari berberijang. Lewat matuhan Israel rumah siap hari, saya sama dosa nabi songong pada sanami, di dosa di rumah nama dosa tu kami. Unang kami bagi untuk bangunan, balua mahami siang pangaku, ayo laku maharajau, dota bukuon, rodia sangat pun seliling-lilingna. Amin. Di pasuk-pasuk jadi rambut Tuhan dewata manita, di sodakun Tuhan dewata menghina kita, jal asih maruhana mida kita, di dompakun Tuhan dewata menghina kita, jadi pasal menghina mida kita bi. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.